Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil barri wa jallati jallat ni'amahu al-ihsa'il adad al-mani bil lutfi wal irsyadil hadi ila sabil rasyad al-muwafiq li tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu min al-ibad. Ahmaduhu abla hamdin wa akmala wa azka wa ashmala wa asyhadu an la ilaha illallah wahidul ghafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhul mustafa al-mukhtar sallallahu wasallam alaihi wa ziyadahu fadlan wa syarafan ladaihi amma ba'du. Al-Fatihah. Ada pertanyaan terkait pembahasan kemarin? Ada pertanyaan nggak? Definisi dari dalil apa? Enggak, itu istidlal. Dalil juga bisa kan kemarin? Ada. Ya. Kalau yang di mantik itu biasanya apa? Yang sudah disebutkan sama Ustaz Ikli kan kayaknya kemarin saya ngeliat dalil itu apa? Fahmu amrin amrin. Itu bagaimana? Amr yang pertama itu apa? Kemudian amr yang kedua itu apa? Amr yang pertama madlul. Amr yang kedua dalil. Oke, ya, sudah. Madlul di situ maksudnya apa? Nah, hukum ya. Berarti aqimus shalah. Ya, aqimus shalah. Itu dalilnya mana? Kemudian madlulnya mana? Kemudian istidlalnya itu mana? Hukum katanya kan, madlul kan, fahmu amrin ya amrin. Jadi kita memahami apa hukum ataupun makna sesuatu itu li amrin, bisa babi amrin atau bisa bab disebabkan dengan dalil. Berarti di sini yang menjadi dalilnya apa? Aqimus shalah. Al-Qur'an kan? Nah, kemudian madlulnya apa? Sebelum kita ke madlul berarti istidlal. Istidlal kemarin itu apa? Tartibu umurin ma'lumin atau ma'lumatin ila amrin majhulin. Berarti kita itu menghadirkan banyak dalil. Berarti di situ kita menghadirkan kayak qadiyah subro sama qadiyah kubro. Seperti apa? Aqimus sholati amrun. Nanti ada pembahasannya. Aqimus sholati amrun. Dapat kata amrun di sini dari mana? Dari kata aqimu. Karena di situ adalah fi'il amr. Kemudian wa kullu amrin lil wujub. Nah, kemudian ini kan syakal yang pertama kan? Syakal yang pertama. Kemudian tengahnya dihapus. Jadi apa? Aqimus sholati yufidu lil wujub. Kita sekarang akan bahas ini ya, ta'rif usul fikih bi'tibar laqab ya. Coba dibaca sama Fadhal. Bagus, dibaca bagus. Wa usul fikih usulul fikih. Apa ngerekam? Sudah saya rekam. Yuk, wa usulul fikih, baca. Terus
turukuhu. Terus ya. Turukul fikhi. Terus ijmal. Kamutlaqil amri. Kil amri. Terus wa fi li sallallahu alaihi wasallam. Terus bahthu awwaliha. Terus nggak apa-apa. Hurmati. Hujjajun. Sayati. Yata'allaqu bihi bi khilafi turukihi ala sabili tafsil. Nahwu wa aqimus shalah az-zina Lanjut Farhan. Li bintil libn sudusu. Oke. Arus loh. Alal burri. Ba'dihi bi ba'din. Terus oke. Khalas. Nuha baca. Wastishab. Wa in zukira. Oke. Tu fikhi tan min Oke, udah. Coba Zakia baca. Li. Tajurru. Yastadillu biha. Oke, kelas. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekarang ke ini ya, yang wa usulul fikih alladzi wudi'a fi hadzal waraqat. Wa usulul fikih. Nah, wa usul fikih ini yang dimaksud itu usul fikih yang laqab atau usul fikih yang tarkib idhofi? Laqab. Berarti kalau dari segi laqab itu lafaz usul fikih yang mana? Di teks. Kok di teks di matan? Yang awal. Hadzi waraqatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fikhi. Nah, itu berarti usul fikih itu sama maknanya. Berarti min haitsu laqab sudah menjadi nama, berarti yang dimaksud di sini adalah masail atau permasalahan-permasalahan usul fikih, ya. Alladzi wudi'a hadhihi alwaraqatu fihi. Berarti apa? Yang mana waraqat ini diciptakan atau dibuat adalah ya untuk menjelaskan tentang usul fikih, ya. Ai alladzi ja'ala, ya. Alladzi ja'ala, ya. Hadhihi alwaraqatu fi sababi bayani usul fikih. Yang mana usul fikih ini atau waraqat ini dibuat atau ditulis oleh pengarang yang tujuannya adalah untuk menjelaskan fan ilmu waraqat. Usul fikih, fan usul fikih. Yang mana usul fikih adalah atau waraqat itu al-alfat al-makhsusah ad-dalatu ala al-ma'ani al-makhsusah. Berarti apa? Lafaz-lafaz yang khusus, ya. Waraqat itu adalah lafaz-lafaz yang khusus yang mana menunjukkan atas mana-mana yang khusus juga. Tuh. Oke. Nah, kemudian definisinya apa? Definisi di dalam kitab punyanya Imam Baydawi, berarti Minhajusul yang kalian pelajari di syariah itu apa? Ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan wa kaifiyatu istidlal biha wa halul mustafid. Sedangkan di dalam kitab ini musannif menyebutkan dua hal. Yang pertama adalah turuquhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatu istidlal biha. Berarti apa? Turuquhu ala sabilil ijmal itu adalah dalil-dalil fikih yang mana dalil tersebut itu keadaannya adalah umum. Nah, kemudian wa kaifiyatu istidlal biha dan metode atau cara menggunakan dalil yang umum tadi. Karena biha hak dhamirnya itu kembali kepada apa? Al-adillatu al-ijmaliyah, dalil-dalil yang umum. Berarti definisinya seperti itu ya. Dalil berarti usul fikih menurut Imam Haramain menurut definisinya berarti apa? Dalil-dalil fikih ya yang dalilnya itu umum dan cara atau metode menggunakan dalil-dalil umum tadi. Seperti itu. Berarti kalau kita melihat dalil ini ada sesuatu yang kurang. Apa sesuatu yang kurang? Ada satu bagian yang kurang. Halul mustafid. Keadaan seorang mujtahid atau syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang mujtahid atau muqallid itu nggak disebutkan di sini. Tapi nanti insya Allah akan kita bahas ya. Ada penjelasannya di bawah. Oke. Kita preteli satu persatu ya. Turukuhu, ay turukul fikhi. Yang dimaksud turukuhu adalah adillatul fikhi. Berarti dalil-dalil fikih. Ala sabilil ijmal. Ala sabilil ijmal itu menjadi apa? Menjadi hal. Halnya dari turuk. Berarti apa? Halata. Ya, halata kauni at-turuk min sifatihi hiya ijmaluha. Berarti apa? Ya. Dalil-dalil fikih, ya. Dalil-dalil fikih yang dalil-dalil tersebut itu keadaannya adalah umum. Karena apa? Dia menjadi hal. Berarti keadaan dalil-dalil fikih tadi sifatnya adalah umum. Oke. Sudah paham di sini? Nih musannif menyebutkan contohnya kamu mutlaqil amri wan nahyi wa fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'i wal qiyasi wal istishabi. Nah, kamu mutlaqil amri itu aslinya apa? Kamu mutlaqil amri itu aslinya adalah al-amru al-mutlaq. Al-amru al-mutlaq. Ya, al-amru al-mutlaq. Itu kamu mutlaqil amri itu asalnya adalah al-amru al-mutlaq. Berarti apa? Al-amr yang mutlak.
Kamu mutlakil amri berarti artinya apa? Mutlaknya amr, gitu ya. Berarti di situ kalau seandainya mutlakul amri atau mutlakil amri itu apa? Menyandarkan sifat kepada mausufnya. Ini ya. Mutlakul amri. Insyaallah pembahasan hari ini enggak banyak kok. Mutlakul amri. Ini banyak kalian ini banyak ini nemuin kayak gini. Aslinya adalah al-amru al-mutlaq seperti itu. Ya. Ini kan dibalik. Berarti ini kan susunan apa? Itu apa kan? Ini mudhof, ini mudhof ilaih. Aslinya adalah al-amru al-mutlaq. Ini sifat, ini menjadi sifat. Nah, sifatnya ini dirubah menjadi mudhof, ini menjadi mudhof ilaih itu. Mutlaqil amri jadi al-amru al-mutlaq. Berarti apa? Kamu mutlaqil amri kal amri al-mutlaq tuh. Nah, kemudian selanjutnya apa? Wan nahyi. Nah, itu sama diidhofahkan kan? Diatofkan. Berarti apa? Kamu mutlaqil amri au kal amril mutlaq, kemudian wan nahyi al-mutlaq tuh. Nah, kemudian setelahnya wa fi'lin nabi sama aja. Wa fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutlaq tuh. Kemudian wal ijma al-mutlaq tuh. Wal qiyas al-mutlaq wal istishab tuh seperti itu. Ya. Ini merupakan dalil-dalil fikih yang masih dalil-dalil fikih yang masih umum ya. Tuh. Nah, kemudian itu kan masih sifatnya mufrad ya. Al-amru al-mutlaq itu masih sifatnya mufrad. Jadi belum ada apa? Belum ada khobarnya. Makanya di bawahnya musannif atau syarih itu mengatakan seperti ini. Min haitsu al-bahtsu. Bahtsu di sini artinya khobar. Min haitsu al-ikhbar an awwaliha bi annahu lil wujub. Seperti ini. Al-amru al-mutlaq. Al-amru al-mutlaq ya. Ini di dalam permasalahan masail fikih itu pasti terdiri dari maudhu sama mahmul, mubtada dan khobar. Ini dikatakan mubtada khobar enggak? Enggak. Karena ini sifat. Berarti ada yang kurang dong. Makanya di bawahnya itu min haitsu. Tulis min haitsu ya. Haitsu al-ikhbar, langsung nanti al-ikhbar ya. Min haitsu al-ikhbar an awwaliha. Yang disebutkan musannif awal di situ apa? Al-amru al-mutlaq. Berarti min haitsu al-ikhbar an ya. Al-amri al-mutlaq bi annahu lil bi annaha atau bi annahu itu? Bi annaha ya. Bi annahu lil wujub. Sudah jelas belum? Jadi yang lil wujub ini dia dijadikan khobarnya. Ya, dijadikan khobar. Kemudian al-amru al-mutlaq ini dijadikan mubtada'nya. Min haitsul ikhbar, dilihat dari segi khobarnya. Dari al-amru al-mutlaq, bahwasanya al-amru al-mutlaq itu yufidu al-wujub. Faham belum? Belum. Belumnya dari segi kan gini. Sebenarnya al-amru al-mutlaq yufidu al-amru mutlaq lil wujub. Oke. Itu yang perlu disimpan dulu. Nah, kemudian musannif itu di dalam menyebutkan contoh hanya menyebutkan apa? Kamu mutlaqil amri, kal amri al mutlaq, kemudian wan nahyi wa fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada yang kurang. Apa? Lil wujub di sini. Oke, ini khabarnya. Nah, kemudian sama musannif itu menyebutkannya itu dari segi apa? Metodenya lain. Ya. Min haitsu al ikhbar, dilihat dari segi khabarnya. Dari al amru mutlaq itu apa? Al wujub. Simple sebenarnya. Hanya syarih itu menyebutkannya rada ribet gitu. Kenapa nggak langsung al-amru al-mutlaq tuh, ya?
Kenapa? Paham nggak? Azhari paham? Hah? Masih ngambang. Bagaimana ngambangnya? Gini aja deh. Ini kan kita sedang bahas dalil-dalil ini ya, dalil-dalil yang umum. Dalil umum itu adalah fannya usul fikih. Oke. Tuh, dalil-dalil umum itu fannya usul fikih. Salah satu contoh ya. Salah satu contoh dari dalil-dalil yang umum itu apa? Dalam usul fikih. Itu di kitab kan banyak. Al-amru al-mutlaq lil wujub. Kemudian an-nahyu al-mutlaq lil hurmah. Tuh. Nah, kemudian di dalam musannaf menerangkan, lihat di syarahnya. Itu kan kamu mutlaqil amri. Ada yang kurang nggak? Kal amril mutlaq itu ada yang kurang nggak? Azhari ada yang kurang nggak? Apa? Wujudnya kan? Nah makanya di awal itu musannaf hanya menyebutkan maudhu'nya atau khobarnya saja, mubtada'nya. Nah kemudian di bawahnya min haitsu al-bahthu itu ganti ikhbar atau khobar. Min haitsu al-ikhbar atau min haitsul khobar, dilihat dari segi khobarnya, dari al-amrul mutlaq itu adalah al-wujub. Begitu juga sama yang di bawahnya juga, setelahnya. Apa itu? Wasani bi annahu lil hurmati. Bagaimana? Coba mengkiaskan di yang kedua, wasani annahu lil hurmati. Bagaimana? Min haitsu al-ikhbar an-nahi al-mutlaq bi annahu lil hurmah. Itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga apa? Wal baqi bi annahu hujajun. Bagaimana? Wal baqi bi annaha hujajun. Jadi setelah bi annaha itu diganti hujjah. Nah, berarti apa? Min haitsul ikhbar anil. Bukan anil baqi. An fi'lin nabi bi annaha hujajun. Anil ijma'i bi annaha hujajun atau bi annahu hujajun. Kemudian wal qiyasi bi annahu hujajun, wal istishab bi annahu hujajun. Itu seperti itu ya. Inilah makanya kenapa Imam Mahalli itu dijuluki syarih, dijuluki pensyarah di dalam mazhab Syafi'i. Karena apa? Karena beliau itu terkenal fahmuhu la yahtamil khata'. Kepahaman beliau itu istilahnya tidak mengandung kesalahan beliau. Makanya beliau dijuluki syarih. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya beliau itu rada susah menghafal. Tetapi pemahaman beliau itu memang benar dakik. Bahkan Syekh Husam Ramadan itu beliau pernah bilang bahwasanya lafadz atau setiap lafadz yang disyarah sama Imam Mahalli itu semuanya ada maknanya. Contohnya seperti ini tadi. Tuh. Jadi beliau nggak ujuk-ujuk, nggak mendatangkan lafadz dari syarq atau dari gharb dimasukkan, nggak. Jadi semuanya itu ada makna. Makanya beliau dijuluki syarih dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya. Perlu dicatat itu tadi. Tuh. Wa ghairu dzalik. Dzalik itu kembali kemana? Zalika itu kembali kemana? Kembali ke yang kamu terakil amri, kemudian wan nahyi wa fi'il nabi wal ijmi' wal qiyas wal istishab. Ya, berarti selain dari itu apa aja contohnya? Berarti kayak dalil-dalil umum yang lain seperti muawwal, kemudian az-zahir, kemudian am sama khos, kemudian ijma dan lain sebagainya. Tuh. Itu berarti dan lain-lainnya itu insyaallah akan dibahas juga. Wa ghairu dzalika, berarti selain dari mutlaqil amri sampai istishab itu akan juga dibahas juga seperti am sama khos, kemudian
zahir, muawwal dan lain sebagainya. Mimma sayati berarti apa? Sayati itu ta'alluqnya kepada ghair. Berarti apa? Wa ghairu dzalika mimma sayati berarti selain yang sudah disebutkan tadi itu akan disebutkan juga yang lainnya di pembahasan yang akan datang. Ma'ama yata'allaqu bihi. Nah, yata'allaqu bihi ini ta'alluq atau dia hubungannya dengan apa? Ityan atau sayati tadi. Berarti apa? Wa ghairu dzalika mimma sayati ma yata'allaqu bihi. Ma itu adalah hukum atau syarat-syarat, ya. Berarti apa? Dan selain dari pembahasan yang sudah kita sebutkan tadi itu akan kita sebutkan juga, ya, di pembahasan yang akan datang. Bersamaan dengan itu juga kita juga akan mendatangkan apa? Mendatangkan rukun-rukun atau hukum-hukum yang berhubungan dengan semuanya itu tadi. Oke? Paham ya? Nah, yang dikeluarkan dari kata umum, ijmal. Ijmal itu adalah malam yattadih dilalatuhu, atau dalilnya atau makna dari dalil tersebut itu belum jelas. Atau definisi lain adalah malam yadul ala syai'in bi'ainihi. Sesuatu yang tidak menunjukkan atas sesuatu khusus tertentu. Berarti apa? Dalil ijmali masih sifatnya umum. Nah, dikeluarkan dari dalil ijmali itu apa? Dalil yang at-tafsili. Makanya di sini musannaf apa? Bi khilafi turukihi ala sabili tafsil. Berbeda atau dikeluarkan dari sabilil ijmal itu adalah ala sabili tafsil. Kalau ala sabili tafsil itu apa? Fikih, ya. Nahwu. Wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah itu amar kan? Berarti dia masuk ke dalam apa? Al-amru lil wujub. Nah, kemudian wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina itu masuk ke an-nahyu, ya. Oke. Wa salatuhu fil ka'bati masuk fi'lun nabi. Kemudian wal ijma itu masuknya al-ijma. Nah, berarti apa? Kalau yang ijmal itu sama sekali tidak membahas tentang permasalahan tertentu, itu saja. Yang ijmal itu dia tidak membahas di permasalahan yang tertentu. Nah, kemudian wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah ini sudah masuk ke dalam permasalahan fikih. Nah, biasanya dalam istilahnya musannif ini kan kita kan sudah kayak yang sudah kita bahas di awal, ya. Ketika kita menghadirkan dalil seperti wa aqimus shalah, ya, wa aqimus shalah itu dalil yang ringkas. Nah, itu sesuatu yang harus, ya, terfikirkan atau terbesit di dalam seorang yang menunjukkan dalil itu apa? Ada muqaddimah sugro, ada muqaddimah kubronya, dan ada natijahnya. Berarti apa? Aqimus sholati amrun. Dari kata amrun diambil kata dari aqimu, karena dia adalah fi'lul amri. Kemudian wa kullul amri lil wujub. Nah, wa kullul amri lil wujub itu diambil dari usul fikih. Nah, yang mana ulama usul itu dia fattasa. Jadi istilahnya mencari, kemudian meneliti. Ternyata setelah diteliti, ketika ada fi'il amr, yang mana fi'il amr tersebut itu tidak ada qorinahnya atau tidak menunjukkan sunnah, kemudian tidak menunjukkan mubah dan lain sebagainya, dia menunjukkan wajib. Maka tersimpullah apa? Al-amru lil wujub wa kullul amri lil wujub. Karena apa? Yang muqaddimah kubra pasti dia umum kan? Wa kullul amri lil wujub. Maka setelah itu apa? Aqimu sampai akhir, ya. Amrun. Okay. Kemudian wa kullu amrin lil wujub. Artinya apa? Wujub au yufidu lil wujub, itu seperti itu. Sama aja, wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina itu nahyun. Wa kullu nahyun lil hurmah. Wa kullu nahyi al mutlaq lil hurmah. Itu seperti itu, ya, sama.
Kemudian wasalatuhu fil Ka'bati. Nah, dan salatnya Nabi Muhammad SAW di dalam Ka'bah. Nah, ini dalam permasalahan fikih. Dalam permasalahan fikih. Nah, kalau dalam permasalahan yang usul fikih berarti apa? Fi'lun Nabi. Fi'lun Nabi hanya perbuatan Nabi pokoknya. Tidak perbuatan yang khusus dalam salat Nabi di Ka'bah, tidak Nabi salat sunnah witir, kemudian Nabi salat tarawih, tidak. Pokoknya yang usul fikih itu hanya umum. Fi'lun Nabi sudah bas di situ. Fi'lun Nabi al-mutlaq. Nah, kemudian terkait di bawahnya salat Nabi di dalam ini, salat Nabi di sini, perbuatan Nabi di sini, perbuatan Nabi di sini, itu adalah ranahnya fikih. Makanya apa di sini? Bi khilafil fikhi. Nah, kemudian disebutkan contoh-contohnya di sini adalah contoh-contoh yang sifatnya adalah juz'iyat atau yang khusus di dalam permasalahan tertentu. Oke. Kemudian wal ijma', ya. Wal ijma'u ala anna li bint. Ijma', ya, dalam permasalahan bintul ibn. Bintul ibn berarti apa? Ini mayit. Mayit itu punya anak, ibn sama bin. Oke. Nah, kemudian apa? Di sini ada siapa? Bintul ibn. Berarti ibn ini punya anak perempuan. Nah, kemudian yang anak ini punya gak ada ya dia ya. Berarti ini sama ini. Ini mati. Ini sudah meninggal. Ini mayit. Itu punya anak sama punya cucu. Bintul ibn. Ini sudah pernah belajar mawaris belum? Nah, tingkat 3 ya. Nanti ada istilah takmilu silithulusain. Berarti ketika yang ditinggalkan itu hanya 2 ini, si bin ini mendapatkan setengah. Kemudian bintul ibn mendapat sudus 1/6. Berarti 2/3. Takmilu silithulusain. Nah, itu sudah permasalahan ijma'. Enggak usah kalian pikirkan. Pokoknya di sini adalah ijma', contohnya adalah bintul ibn, ya, anak perempuan laki-laki itu mendapatkan sudus, ya, mendapatkan sudus, ya, bersamaan dengan anak kandung dari mayit tadi, ya, yang perempuan, anak perempuan kandung, yang mana tidak ada ibn, tidak ada asibnya. Kalau ada ibn ini, maka di sini apa? Lidzakari mislu hadzal unsayain. Di sini mahjub, tertutup, itu seperti itu. Pokoknya kalian tidak usah dipikirin. Pokoknya contoh dari ijma itu adalah di sini. Ijma ini, ijma dalam permasalahan khusus, dalam permasalahan warisan. Tapi kalau dalam permasalahan usul fikih sudah ijma yang mutlak saja. Tidak membahas tentang masalah ijma ini enggak. Tuh, itu yang perlu dikantongi kalian. Kemudian contoh kias, ya. Dalil umum yang kias. Di sini dalil yang fikih, yang tafsil. Wa qiyasul aruzi alal burri. Arus itu apa? Nasi. Burri apa? Gandum. Berarti apa? Nasi itu dikiaskan ke gandum. Berarti aslunya mana? Aslunya bur. Kemudian arusnya itu far'unnya. Fimtina'i bai'i ba'di bi ba'din. Nah, mengkiaskan, ya, mengkiaskan nasi kepada gandum di dalam apa? Dilarangnya menjual satu sama lain. Oke. Illa ada rukun dari istisna itu apa? Mustasna, terus mustasna minhu satunya ada tul istisna. Ini yang mustasna minhu mana? Kemudian yang mustasna itu mana? Ayo. Ada yang bisa jawab? Ya udah, simpelnya seperti ini. Mustasna itu yang di depan atau yang di belakang? Mustasna yang di belakang. Kemudian mustasna minhunya berarti depan. Kebalik. Mustasna minhu yang di belakang, mustasna di depan. Biasanya mustasna itu sifatnya adalah umum. Sifatnya itu lebih umum. Berarti apa di sini?
Berarti apa? Tidak diperbolehkan. Ini yang mustasna berarti depan. Wa qiyasul arus al labur fi imtina'i ba'dihi bi ba'din. Tidak diperbolehkan ya menjual beras satu sama lain ya. Satu sama lain berarti sama beras sama beras. Sebagaimana dikiaskan terhadap gandum. Itu masih sifatnya ya, dia yang mustasna dan dia umum. Kecuali dikecualikan. Apa? Mislan bimislin au yadan biyadin. Berarti mustasna minhu dia mengkhususkan yang diperbolehkan menjual beras dengan beras atau gandum dengan gandum itu dengan syarat apa? Harus mislan bimislin sama. Ketika 50 liter ya harus 50 liter. Kemudian yadan biyadin artinya apa? Takobut. Takobut berarti serah terima langsung di tempat. Oke, paham ya? Tuh. Kama rawahu Muslim. Kemudian wastishabu at-taharati, wastishabu at-taharati liman syakka fi baqa'it taharati. Tuh, berarti apa? Istishab itu adalah apa? Menggunakan hukum yang lalu digunakan ke hukum yang sekarang. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu yang menghapus hukum sebelumnya. Contohnya masa Ridwan terus. Azhari. Ini sudah paham lah ya. Azhari lagi jam 1 dia wudu. Dia jam 1 wudu. Nah kemudian jam 2 itu dia ragu. Dia udah batal atau belum. Al-aslu baqa'u makana ala makan. Berarti apa? Dia masih ragu kan? Ya sudah dihukumi dengan toharoh gitu. Berarti dia menggunakan dalil istishab. Istishabut toharoti liman syakka fi baqaiha. Ya, berarti apa? Dia menggunakan ya hukum kesucian di waktu sebelumnya ke dia waktu sekarang itu bagi siapa? Bagi orang yang ragu-ragu bahwasanya dia itu masih dalam keadaan suci atau enggak. Ini nanti pembahasan secara detailnya itu nanti ada pembahasan khususnya lah ya, nanti di Qawaid al-Fiqhiyah. Tuh. Ini pokoknya contoh istishab ya, istishab di dalam permasalahan tertentu fikihnya ya. Falaisat min usulil fikhi. Falaisat itu kembali kemana? Yang tadi bi khilaf ya. Dari bi khilaf sampai istishabut taharatil man syakka fi baqaiha itu bukan usul fikih ya. Bukan usul fikih. Karena apa? Dia membahas dalam permasalahan khusus ya. Wa in dzukira ba'duha fi kutubi tamtsilan. Nah, meskipun disebutkan ya sebagian dari contoh-contoh fikih itu tadi di dalam kitab-kitab usul fikih ya, fi kutubi itu kembali ke usul fikih, ba'diha itu hanya kembali ke masail-masail yang fikih tadi, bi khilaf tadi. Berarti apa? Wa in dzukira ba'duha ay ba'dul masailil fikhi fi kutubi usulil fikhi tamsilan. Berarti apa? Disebutkan saja hanya untuk contoh saja gitu loh. Oke. Faham semua ya? Insyaallah kawuduhis syams. Rob. Kemudian yang selanjutnya apa? Wa kaifiyatus istidlali biha. Bihanya kembali ke kemana? Ke usul fikih. Al-adillatu al-ijmaliyah ya. Berarti apa? Bagaimana cara menggunakan dalil-dalil yang umum tadi. Kemudian ada di kitab Hasyiah. Waraqat ini punya 2 hasyiah ya. Hasyiah apa? Ada yang pertama. Hasyiah Nafahat punya orang Indonesia. Tuh, kalian wajib punya. Ya udah nanti yang terbaik lah, yang ini saya kasih Hasyiah Nafahat nanti. Ada satu lagi Hasyiah Dimyati. Hasyiah Dimyati punya orang Mesir. Yang Dimyat itu loh yang di sana itu. Berarti ada 2 ya. Hasyiah Dimyati sama Hasyiah Nafahat. Nafahat itu punya orang Indonesia, Al-Khotib, punya Syekh Khotib. Beliau menyebutkan bahwasanya wa kaifiyatus istidlali bi juz'iyyah atau bi juz'iyyatil fiqhi. Ya, beliau seharusnya menggunakan itu bukan bi al-adillatil ijmaliyah.
Bukan seperti itu. Karena apa? Yang dibahas ya, yang dibahas nanti bagaimana cara menggunakan dalil tersebut itu ketika dalilnya itu sudah masuk ke dalam permasalahan fikihnya. Karena apa? Nanti kalau kita menggunakan dalil, bagaimana cara menggunakan dalil usul fikih itu pasti contohnya ketika ada dua dalil yang berkontradiksi, itu mana yang harus kita dulukan. Nah, kontradiksinya dalil itu nggak mungkin di dalam permasalahan yang umum, nggak mungkin. Makanya di sini musannif atau hasyiah Nafahat ini menyebutkan bahwasanya biha itu bukan ke adillatu al-ijmaliyah, tapi apa? Ke juz'iyah di dalam permasalahan-permasalahan fikih. Seperti itu. Oke, wa kaifiyatu istidlali biha. Ai biturukil fikhi. Berarti apa? Dalil-dalil fikih. Min haitsu tafsiluha 'inda ta'arudiha. Jelas kan? Berarti apa? Menggunakan metode ya. Dalil-dalil ya, usul fikih itu digunakannya ketika apa? Digunakannya adalah ketika masuk ke dalam permasalahan yang fikih. Makanya di sini biturukil fikih min haitsu tafsiluha. Tafsil di situ kan adalah fikih. Oke. Inda ta'arudiha. Ketika kapan? Ketika dalil-dalilnya itu dia berkontradiksi satu sama lain. Likauniha dhanniyatan. Lamnya itu adalah li ta'lil atau alasan. Alasan dari kata ta'arud. Berarti apa? Ya. Likauniha dhanniyatan ya. Alasannya ya dibolehkan ya ta'arud ketika kapan? Ketika dalilnya itu dhanni. Dhanni tahu definisinya apa? Dhanni itu adalah dalil-dalil yang tidak qat'i. Seperti itu. Simpelnya seperti itu. Jadi masih inilah, masih 51 sampai 99 tuh. Berarti apa? Di sini bisa kita simpulkan apa? Bisa kita simpulkan yang pertama, dalil yang berkontradiksi itu harus dhanni. Dhanni ketemu dhanni. Kalau dhanni ketemu qat'i sudah jelas kita menangkan yang qat'i. Tuh. Makanya sini dhanniyatan berarti dhanni ketemu dhanni. Misalnya hukum A itu dalilnya dhanni, tidak menunjukkan qat'i. Dhanni berarti masih hasilnya itu masih 51 sampai 99. Nah, kemudian yang B itu juga dhanni. Kalau seandainya yang satu qat'i pasti, kemudian yang satunya dhanni sudah jelas. Pasti kita milih yang qat'i, yang hukum qat'i itu seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua dalil yang berta'arud atau yang berkontradiksi itu ketika sudah masuk ke permasalahan fikih. Bukan dalil-dalil umum yang usul fikih. Oke. Itu dua hal itu yang bisa kita ambil dari sampai likauniha dhanniyatan. Nah, kemudian contohnya min di sini bayaniyah, min bayaniyah. Berarti menjelaskan apa? Ya, menjelaskan bahwasannya ya, contoh dari dalil yang dhanni yang mana dalilnya itu adalah keadaan kontradiksi ya. Contohnya adalah seperti mendahulukan khos atas am. Kemudian mendahulukan min taqdimil khos 'alal am, mendahulukan khos atas am. Nah, kemudian min taqdimil muqayyad 'alal mutlaq, mendahulukan muqayyad atas mutlaq wa ghairi zalika, dan selain dari dua contoh ini. Ya. Ini terkait maksud dari setiap khos itu apa, am itu apa, enggak usah dipikirin dulu. Nanti ada pembahasan khusus. Pokoknya ini contohnya saja ketika berkontradiksi. Tuh. Faham? Ada pertanyaan enggak? Rara ada pertanyaan? Enggak ya. Nah, kemudian sebagaimana permasalahan yang saya sebutkan di awal tadi. Musannif di sini kan hanya menyebutkan dua hal. Yang pertama adalah dalil-dalil yang umum, kemudian yang kedua adalah kaifiyahnya. Nah, kemudian mana halul mustafidnya? Nah, di sini musannif apa? Syarih apa? Wa kaifiyatu istidlali biha tajurru. Tajurru itu artinya adalah tastalzim.
tastalzim atau otomatis ya. Ila sifati man yastadillu biha ay bi adillati al-ijmaliyah wa huwa al-mujtahidu. Berarti apa? Dan metode menggunakan dalil-dalil yang umum tadi, tajurru itu otomatis ya, menunjukkan atas sifat-sifat orang yang menggunakan dalil tadi. Siapa? Wa huwa al-mujtahidu. Tuh. Berarti di sini sudah kita bisa ambil hal yang ketiga. Halul mustafid sama halul mujtahid itu diambil dari wa kaifiyatu istidlal biha. Karena apa? Ketika ya kita mempelajari tentang sesuatu metode untuk meneliti, maksudnya menggunakan dalil tertentu, maka secara otomatis itu sudah mengandung siapa sih yang berhak untuk menggunakan dalil tadi, siapa sih yang berhak untuk berijtihad, siapa sih yang berhak untuk bertaklid, siapa sih yang tidak boleh bertaklid, dan lain sebagainya. Oke. Fahadhihi as-salasatu, as-salasah maksudnya apa? Terus al-mustafi, terus kaifiyatus istidlal ya, 3. Berarti apa? Dalil ijmali, kemudian metode dalam menggunakan dalil tadi, kemudian yang ketiga adalah halul mustafid. Itu adalah hiya fannu al-musamma bi usulil fikhi li tawaqqufi al-fikhi alaihi. Faham ya? Kita masuk ke pembahasan yang lain. Mudah ya di pembahasan kita tadi, insya Allah nggak ada yang sulit ya. Insya Allah nggak ada yang sulit. Caca ada sulitan? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Insya Allah khair. Pak Wakil, gimana? Khair. Uca? Insya Allah ya. Oke. Wa abwabu usulil fikhi. Ya, wa abwabu usul fikih. Bab-bab ya, usul fikih. Wa abwabu usul fikih aqsamul kalam. Sebenarnya usul fikih itu pembahasannya itu dari amr sama nahyun. Sedangkan aqsamul kalam itu sebenarnya bukan pembahasan usul fikih ya. Wa abwabu usul fikih aqsamul kalami wal amri wan nahyi wal 'ami wal khasi wa yuzkaru fihi al mutlaq wal muqayyad. Kemudian wal mujmali wal mubayyani wal zahiri wa fi ba'di nusakhi wal muawwalu wa sayati bayanuhu wal af'alu wan nasikhu wal mansukhu ya. Kemudian wal ijma'u wal akhbaru wal qiyasu wal hazru wal ibahatu wa tartibul adillati wa sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidin. Itu semuanya bab-bab usul fikih ya. Yang mana ada bab-bab asli sama bab-bab yang dia pembahasannya itu bukan pembahasan usul fikih, tapi dia itu pemahamannya itu menjadi hal yang sangat penting untuk pemahaman usul fikih. Contohnya babul kalam. Dalam membahas kalam misalnya, al-kalam huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ini pembahasan kalam ini membahas tentang apa sih yang bisa dikategorikan kalam? Apa sih yang bisa dikategorikan murakkab? Apa sih yang bisa dikategorikan mufid bagi sami? Apa sih yang dikategorikan wad'un? Nah, itu akan memberikan dampak kepada amrun sama nahyun. Ya. Nanti kan ada pembahasan kalam, ada fi'lun, kemudian ada isim sama harfun. Nah, amr itu masuk ke mana? Misalnya masuk ke fi'lun, memang fi'lun dia kan. Nah, kemudian fi'lunnya itu dari segi apa? Nah, makanya di sini babul kalam itu adalah bab yang membahas tentang kalam, yang mana kalam ini bukan pembahasan usul fikih, tetapi dia masuk ya, karena daruri, tidak bisa ditinggalkan. Karena apa? Pemahaman tentang ya pembahasan amr dan lain sebagainya dan fi'lun nabi dan sebagainya itu ya tawaqqafu alaihi. Jadi tergantung kepada pemahaman tentang kalam tadi. Itu seperti itu. Nah, kemudian ini juga tashil, ini juga kita buat seorang mubtadi kan. Juga biasanya dibahas tentang permasalahan yang mendukung. Makanya nanti ada majaz kan? Majaz sama hakikoh. Majaz sama hakikoh itu bukan pembahasan usul fikih sebenarnya. Majaz sama hakikoh. Kemudian lanjut. Aqsamul kalami bi'atibari ma yatarakkabu minhu. Coba dibaca Adin. Fa'am aqsamul kalam.
qa'imun aw ismun wa fi'lun nahu qama zaidun aw fi'lun wa harfun nahu ma qama asbatahu ba'duhum walam ya'idda Walam yu'ad ad-dhamiru walam yu'adda ad-dhamiru fi qama ar-raji'u ila zaidin masalan li'adami dhuhurihi wal jumhuru ala uddihi. uddihi kalimatan Oke. Terus aw ismun wa harfun wa dhalika fi an-nida'i nahu ya zaidun wa in kana al-ma'na ad'u aw unadi zaidan terus wal kalamu yanqasimu ila amrun wa nahyun nahwu kum wala taqun wa khabarin nahu ja'a zaidun wa istighbarin wa huwa al-istifhamu nahwu hal qama zaidun na'am aw la wa yanqasimu aidan ila tamannin nahwu alla laita asy-syababa ya'um yawman wa ardin nahu alla tanzilu indana wa kismin wa qasamin nahu wallahi Laaf. alan nazai kada. Kelas. Sekarang kita membahas tentang kalam ya. Bahas tentang kalam dilihat dari segi apa? Bi'atibari ma yatarakkabu minhu. Pembagian kalam dilihat dari segi tarkibnya. Jumlahnya itu berapa misalnya. Kemudian dilihat dari segi kalam itu terdiri dari apa aja? Fi'il kah? Fi'il sama fi'il, fi'il sama apa? Isim kah atau isim sama fi'il kah atau isim sama harf kah dan lain sebagainya. Berarti apa? Fa amma aqsamul kalami bi'atibari ma yatarakkabu minhu itu adalah fa aqallu ma yatarakkabu minhul kalam isman. Ya. Berarti yang pertama adalah isman. Nahu zaidun qa'imun. Berarti mubtada sama khobar di sini ya. Atau qa'imun zaidun. Qa'imu zaidun tuh seperti itu. Atau qa'imu zaidan tuh. Kemudian au ismun wa fi'lun. Berarti terdiri dari yang murakkab terdiri dari isim sama fi'il. Contohnya qama zaidun. Kemudian au fi'lun wa harfun. Nahu ma qama. Nah, kemudian di sini ada permasalahan. Asbatahu, hu-nya kembali kemana? Ma qama. Asbatahu ay asbata ma qama ba'duhum ay ba'du ulama'i an-nahwi walam yu'ad ad-dhamir ya walam yu'ad ad-dhamiru fi qama ar-raji'u ila zaidin. Nah, sebagian ulama ya menetapkan dalam lafaz maqama atau qama itu tidak ada domir. Tidak ada domir di qama tadi. Tidak ada domir yang kembali ke Zaid contohnya ya, ke Zaid. Contohnya seperti ini. Ini mazhab yang pertama ya. Mazhab yang pertama itu mengatakan bahwasanya enggak ada domir yang kembali pokoknya. Ya sudah maqama seperti itu. Maqama tidak ada. Tidak ada domir yang kembali. Kalau jumhur kan enggak. Maqama huwa misalnya. Di sini Zaidun. Zaidun maqama. Zaidun maqama huwa. Huwa kembali ke Zaid. Itu menurut jumhur. Nah, kalau menurut apa? Yang sebagian ulama itu enggak ada domir pokoknya, enggak ada domir. Ya sudah. Karena dia domirnya apa? Domir mustatair. Mustatir lah. Nah, kemudian lanjut. Masalan li'adami zuhurihi. Karena apa? Enggak tampak gitu ya. Enggak tampak domirnya. Maqam ya sudah, domir mustatir. Takdiruhu huwa. Kemudian wal jumhur ala uddihi kalimatan. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwasanya ya, ada domir yang kembali dan dia dianggap sebagai kalimat. Berarti apa? Kalau mazhab yang pertama itu dia tidak ada kalimat setelahnya. Berarti enggak ada domir yang kembali, secara otomatis tidak ada kalimat. Ya, tidak ada kalimat setelahnya. Maqam yang sudah kelas gitu. Ini musyaratul. Nah, kemudian jumhur mengatakan bahwasanya maqama huwa ditakdirkan. Berarti huwa di sini dia masuk ke kalimat juga. Kemudian lanjut. Au ismun wa harfun atau isim sama harfun. Contohnya apa? Ya Zaidu. Wa dzalika fin nida.
ya dalam permasalahan nida. Nahwu ya Zaidu wa in kana al ma'na ad'u au unadi Zaidan. Jikalau makna dari ya Zaidu itu takdirnya apa? Ad'u sama unadi. Berarti cara otomatis ini kalau sudah ditakdirkan ad'u Zaidan itu masuk ke pembagian mana? Fi'il sama isim. Ya kan? Unadi Zaidan. Au ismun wa harfun wa dzalika fi nida. Dalam permasalahan nida isim sama harf ya Zaidu, ya-nya itu kan apa? Ya-nya itu dia harfun, Zaidu dia isim. Wa in kanal makna, dan jikalau arti dari nida ya Zaidu itu adalah ad'u, ditakdirkan ad'u sama unadi Zaidan, itu berarti masuk ke dalam permasalahan fi'il sama fi'il isim. Itu seperti itu. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya au ismun wa harfun ini pembagian yang dhaif, yang nomor 3 ini atau nomor 4 ini. Oke? Insyaallah mudah lah. Ini kalian sudah bahas nahwu. Insyaallah masuk alatul. Nah, kemudian wal kalamu yang qasmu ila amrin wa nahyin. Aqsamul kalam bi'atibari madlul. Berarti dilihat dari segi makna, dilihat dari segi hukum, dilihat dari segi makna. Berarti apa? Pembagian kalam dilihat dari segi maknanya. Berarti apa? Kalam, misalnya ada lafaz aqimus shalah. Aqimu ini dilihat dari segi maknanya atau madlulnya adalah amr. Kemudian la taqud dilihat dari segi maknanya adalah dia nahyun. Dari segi madlulnya ai allati tadullu alaihi. Berarti apa? Aqimus shalah tadullu alal amri, ay tadullu alan nahi, atau tadullu ala kadza au kadza au kadza, au khabar au istikhbar atau khabar dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Nah, kemudian wal kalamu yang qasimu bi'atibari madlulihi ya ila amrin wa nahyin. Itu dua. Berarti yang pertama adalah amr, kemudian yang kedua nahyun. Nahukum wala taqut. Kum itu contohnya dari amrun, kemudian la taqut itu nahyun. Kemudian wa khobar. Khobar itu definisinya apa? Ma yahtamilu as-sidqu wal kadhibu li zatihi. Penting ada kata li zatihi. Berarti apa yang dikatakan khobar adalah lafaz yang mengandung kemungkinan benar atau salah. Li zatihi. Nah, kata-kata li zatihi ini mengeluarkan kalamnya Rasulullah sama kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Contohnya Zaidun qaimun. Ini khobar kan? Khobar itu pasti terdiri dari maudhu sama mahmul. Maudhu sama mahmul. Tuh. Ini bisa kemungkinan benar atau enggak? Benar dan salah bisa kemungkinan. Ketika ada bilang Zaidun qaimun. Nah, kemudian saya melihat ternyata Zaid memang benar-benar berdiri. Berarti ini benar. Nah, kemudian ada orang yang bilang Zaidun qaimun. Kemudian saya lihat Zaidun itu tidur. Berarti ini salah. Li zatihi. Li zatihi itu dilihat dari segi lafadznya atau dilihat dari segi lafadz maudhu sama mahmulnya. Ini mengandung apa? Mengandung benar ataupun salah. Kemudian dikeluarkan dari li zatihi, dilihat dari segi lafadznya itu adalah kalamullah sama kalamur Rasulillah. Karena sifat kebenaran keduanya itu sudah pasti, tapi kepastiannya itu dilihat dari segi apa? Dari segi lafadz itu diucapkan sama Rasul, lafadz itu diucapkan sama Allah Subhanahu wa taala, bukan karena lafadznya, bukan karena lafadznya. Misalnya, aqimu as-shalah atau as-shalatu faridatun. Misalnya ini kita contohkan kalamnya Rasulullah. As-shalatu faridatun. Ini tada khobar. Nah, ini tada khobar itu yahtamil as-sidq wal kadzib kan? Dia khobar. Ketika kita melihat dari segi lafadznya. Kalau kita melihat dari segi siapa yang qail, dia pasti benar. Makanya kata-kata lidzati itu kembali ke lafadz. Nah, kalau seandainya Allah sama Rasul itu kharij an zatil lafz, karena dia tidak ada hubungannya dengan lafadznya. Dia adalah sesuatu yang lain. Misalnya, saya berkata, lampu itu sedang hidup. Apakah saya ada hubungannya dengan lampu itu secara zat? Nggak ada. Karena
lafaz-lafaz yang saya ucapkan itu sama sekali tidak lazim kepada saya. Karena saya tidak berbicara pun istilahnya tidak masalah. Kemudian ketika saya berbicara, si lafaznya itu juga tidak tergantung kepada saya. Itu seperti itu. Nah, kata-kata lidzatihi itu mengeluarkan sesuatu yang kharij, sesuatu yang di luar dari lafaz aqimus shalah tadi. Lafaz Zaidun qa'imun. Aqimus shalah dilihat dari segi zat lafadznya itu adalah khobar, dia mengandung benar dan salah. Tetapi ya, ketika aqimus shalah itu dilihat bukan dari segi lafadznya, dilihat dari segi siapa yang berbicara, maka dia pasti benar. Makanya qayyid ma yahtamil as-sidq wal kadhib li dzati itu penting untuk mengeluarkan Al-Qur'an sama sunnah. Karena apa? Al-Quran sama sunnah itu pasti benar, bukan dilihat dari segi lafalnya, tetapi dilihat dari segi siapa yang berbicara, atau syai'un kharij an zatil lafzi. Paham ya? Itu khabar. Contohnya di sini apa? Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun berarti dia fi'il fa'il. Berarti dia khabar. Kemudian wastikhbar. Wastikhbarin, istikhbar itu adalah tolabul khobar atau meminta kabar. Wahwa al-istifham berarti apa? Tolabul fahmi, meminta untuk faham atau meminta untuk difahamkan. Contohnya, nahu hal qama Zaidu, apakah Zaid itu berdiri? Kemudian dijawab yuqal na'am atau la. Tidak, dia enggak berdiri. Kemudian dia berdiri, itu seperti itu. Itu istikhbar, berarti meminta khabar kepada seorang. Kemudian wa yang qasimu aidon ila tamanni wa apa? Wa ardin wa qasamin. Ini sama bi'atibaril madlul juga. Ada lafaz menunjukkan tamanni. Tamanni itu apa? Roja ya. Tolabuma la tama'a fihi au fihi usrun. Berarti apa tamanni itu? Mengharapkan sesuatu yang mana sesuatu tersebut itu mustahil untuk terjadi atau sesuatu tersebut itu sulit untuk tercapai. Contohnya yang mustahil apa? Di situ. Laita asy-syabab ya'ud. Seandainya masa mudaku itu datang kembali. Sa'ukhbiruka bla 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 ila akhir. Saya akan memberikan wejangan kepadamu tentang kami itu jangan seperti ini, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Seperti itu. Saya mengandaikan. Saya juga sudah pantas belum ngomong kayak gitu? Belum ya? Sudah pantas ya? Kalau disandingkan dengan kalian. Nah, kemudian yang fihi usrun. Usrun itu berarti sulit. Contohnya apa? Laitali mal fa ahujju bihi. Kalau seandainya itu aku punya harta, maka aku akan berhaji. Itu seperti itu. Berarti yang mustahil yang usrun itu apa tadi? Laitali malan fa hujju bihi. Kalau seandainya aku itu punya harta, maka aku akan berhaji dengan harta tersebut. Itu sulit kan? Karena dia mengandai-andai. Bisa, mungkin tapi sulit. Nah, kemudian ardin. Ardin itu adalah tolabul layyin. Ya. Tolabul layyin. Layyin. Jadi menuntut seorang untuk lembut. Ya, untuk lembut ya. Tolabul layyin. Atau tolabur rifkin walayyin. Tolabur rifkin. Contohnya alla tanzilu indana. Alla tanzilu indana. Sudikah kamu itu mampir di rumahku? Kan di situ permintaan yang rifq. Sudikah kamu mampir ke rumahku hanya untuk meminum saja? Kemudian dijawab, mau kopi atau teh?
Udah, nggak usah dipikirin. Lanjut ya. Kemudian qasam. Qasam itu nahu wallahi la af'alanna kaza. Demi Tuhan, saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Wallahi la af'alanna kaza. Oke. Oke. Ada yang nggak paham? Ada? Kita cukup hari ini. Hanya segitu saja. Nggak berat kan, insyaallah kan? Gimana Salma? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Cuman 1 jam 6 menit doang. Nggak banyak. Ya, jadi pembahasan hari ini kita membahas tentang definisi usul fikih, yang mana musannif itu hanya menyebutkan 2 hal di situ. Secara zahirnya, ternyata setelah diteliti sama syarih, itu halul mustafid itu bisa diambil dari kaifiyatu istidlali biha. Nah, kemudian setelah itu pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang abwabnya, kemudian pembagian dari kalam. Kalam dari segi apa? Dari segi tarkibnya. Nah, kemudian yang itu ada berapa? Ada 4 ya? 4 apa 3? 4. Isim fi'il, fi'il isim, isim huruf, kemudian fi'il huruf. Seperti itu. Nah, kemudian yang pembagian terakhir bi'atibari madlul, dia dari segi maknanya. Itu ada amr sama nahyun, kemudian sama khobar, kemudian sama apa? Istikhbar, kemudian tamannin, kemudian ardin sama qasam. Qasam bukan kism. Kism. Kismin itu miskin. Nah, di sini ada maksim, kemudian di sana ada kism, di sana ada qasim. Nah, kalau kalam itu dibagi menjadi 3 tadi. Maksimnya mana? Sesuatu yang dibagi. Berarti kalamnya. Nah, kemudian kism bagiannya itu mana? Amr, bla 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 dan sebagainya. Kemudian qasim itu apa qasim? Qasim itu hubungan di antara sesuatu yang dibagi. Misalnya ini maksimnya, sesuatu yang dibagi. Kemudian ini kismnya. Nah, hubungan antara kism ke kism itu dinamakan qasim. Seperti itu. Annal amra qasimu nahyin, misalnya. Annan nahya qasimu fi'lin nabi ila akhir.